Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama mendengar satu pesan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan. Nah, tema kita di bulan Juli ini sudah masuk ke subtema generation ya. Jadi masih tetap connected with the family of God, tapi kita akan lebih membahas mengenai hubungannya dengan antar generasi. Ya, apalagi mengingat bahwa di bulan ini juga merupakan bulan anak Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah merupakan satu perayaan bagi anak-anak di mana keberadaan mereka itu kita celebrate sama-sama gitu ya, baik dalam ibadah-ibadah yang ada gitu, dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana anak-anak bisa ditunjukkan kehadiran mereka, keberadaan mereka, dan juga bagaimana mereka belajar melayani gitu ya dalam setiap talenta yang mereka miliki. Baik, hari ini saya memberikan judul khotbah saya ini adalah mengoper tongkat estafet ya. Saya udah siapkan, ini ada sebuah tongkat estafet. Bagaimana tongkat estafet ini harusnya memang dioper ya, diserahkan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memanggil setiap generasi untuk mengenalnya, melayaninya, dan menyampaikan kebenarannya. Warisan iman kita harus secara sengaja diwariskan kepada generasi berikutnya melalui perkataan, tindakan, dan kesaksian kita. Ya, jadi kata kuncinya itu adalah harus ada tindakan atau upaya yang disengaja dalam kita mewariskan iman ini. Jadi jangan sampai kita cuman berharap bahwa kalau anak saya yang penting udah dibawa ke sekolah minggu, ke Life Kids, yang penting udah ikut di Young Gen gitu ya. Terus kita berharap bahwa mereka akan kenal Tuhan dengan sendirinya. Nah, ini adalah satu hal yang keliru Bapak Ibu ya, karena sebenarnya ini harus menjadi upaya yang disengaja oleh semua pihak. Dan khususnya itu tentunya adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Walaupun dalam hal ini gereja pun menjadi partner bagi para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Allah, dalam takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 4 berkata demikian Bapak Ibu. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ini adalah satu hal yang harusnya terjadi bagi setiap angkatan. Jadi bukannya sesuatu yang hanya terjadi pada angkatan tertentu yang sebelumnya gitu ya. Terus kemudian di angkatan berikutnya makin redup, makin redup, makin redup. Nah, harusnya nggak begitu gitu ya. Harusnya justru dalam hal pengenalan akan Allah itu tiap angkatan bisa sampai pada satu pengenalan yang mendalam, yang pribadi, yang nggak jadi lebih rendah daripada angkatan sebelumnya. Nah, ada 3 hal penting yang saya mau bagikan pada saat ini dalam hal pelayanan antar generasi ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan terlebih dahulu Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat dari ayat ini bagaimana sebenarnya memang yang namanya mengajarkan pada anak itu nggak bisa cuma sekali. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin punya anak yang masih kecil gitu ya. Kadang kan nggak cukup dibilang sekali ya Bapak Ibu, ya mesti diulang-ulang. Tapi sebenarnya anak yang udah mulai beranjak besar pun biasanya juga nggak bisa gitu kalau cuma dikasih tahu sekali, diulang-ulang. Nah, kalau untuk hal-hal yang sederhana aja itu kadang-kadang kita harus mengulang-ulang, apalagi kalau kita juga mau mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu ini pun merupakan hal yang harus kita rutin ingatkan sama mereka
gitu ya. Ya kayak contohnya WPDA, mungkin kita udah ajarin sama anak, tapi ada kalanya mungkin mereka lagi datang malesnya gitu ya, mungkin lagi capek, mungkin lagi lebih seru dengan game mereka. Nah ini adalah saat-saat dimana kita harusnya tetap mengingatkan mereka bahwa WPDA adalah bagian dari kehidupan mereka yang harusnya terus-menerus mereka bisa lakukan. Nah hal yang pertama ini adalah merupakan satu pengingat buat kita semua. Bahwa dalam hal pelayanan generasi, yang pertama, ini adalah tanggung jawab semua generasi. Jadi kita nggak bisa cuma serahkan bahwa, oh ini pada generasi berikutnya aja deh. Apalagi sekarang ini kan kita udah mulai dibagi-bagi ya dalam generasi A, generasi B, generasi C gitu ya, saya nggak sebutin. Dan kita mungkin ngerasa, oh saya masih generasi ini, oh saya masih generasi ini, dengan pride-nya masing-masing gitu, dengan kebanggaan kelebihannya masing-masing. Tapi sebenarnya kan tiap generasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Walaupun mungkin angkatan-angkatan yang sekarang mengalami banyak hal yang berbeda dari angkatan yang sebelumnya, tapi mereka pun punya sisi-sisi kelebihan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, Tuhan memang merancangkan iman itu untuk diturunkan secara turun-temurun Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali hal ini sehingga nggak bisa terjadi secara otomatis. Nggak bisa terjadi secara kebetulan gitu ya. Tetapi membutuhkan komitmen yang disengaja setiap hari. Dan ini tanggung jawab sekali lagi semua generasi, semua pihak. Baik itu orang tua maupun gereja. Dan juga termasuk juga di dalamnya saya yakin adalah sekolah. Khususnya sekolah-sekolah Kristen tentunya ya. Di mana kita bisa berpartner bersama-sama untuk membawa generasi selanjutnya pada pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga di generasi selanjutnya pun kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan dinyatakan gitu ya. Nah tugas kita adalah mengatakan, bersaksi, dan mengingatkan generasi selanjutnya tentang siapa Tuhan. Dan tentang apa yang dia bisa kerjakan. Ya kalau kita ngelihat di Alkitab itu waktu Musa menceritakan ya dikatakan bahwa penulis dari Pentatuk atau 5 kitab pertama itu Kejadian sampai Ulangan itu kan adalah Musa ya Bapak Ibu ya. Nah jadi waktu itu Musa sering mengulang-ulang apa yang sudah Tuhan nyatakan. Dan bahkan pemazmur pun juga sering mengulang-ulang apa yang sudah terjadi pada orang Israel di zaman sebelumnya. Nah ini dilakukan bukan cuma semata-mata kayak ya kadang-kadang orang yang udah mulai senior gitu ya Bapak Ibu ya. Suka cerita tuh diulang-ulang. Kadang memang karena lupa itu udah diceritain. Tetapi sebenarnya ini juga merupakan satu hal yang harusnya bisa jadi pelajaran buat generasi setelahnya gitu ya. Bagaimana waktu kisah masa lalu itu disampaikan mereka bisa belajar dari situ. Walaupun mungkin berbeda, walaupun mungkin penerapannya nggak bisa sama gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu kita di sini ada dalam satu lingkup tanggung jawab di mana kita kalau sampai gagal menyatakan ini, kalau sampai kita nggak bisa meneruskan, nggak bisa menyerahkan tongkat estafet ini kepada generasi setelahnya, maka yang dikhawatirkan adalah dunia yang akan mengajarkan mereka hal lain. Anak-anak muda saat ini terekspos begitu rupa dengan kemajuan teknologi ya. Bagaimana medsos, bagaimana mereka bisa cari begitu rupa banyak hal dari internet gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu juga sempat ya udah mulai mendalami tentang AI gitu ya, ChatGPT salah satunya gitu. Jadi kadang-kadang tuh untuk segala sesuatu tuh kita tinggal ketik dan dapetin gitu hasil gitu ya dari internet ini. Dan ini merupakan satu hal yang sebenarnya bisa jadi resource yang sangat baik. Tetapi juga kalau tidak hati-hati, ini bisa menjadi sesuatu hal yang meracuni anak-anak muda karena mereka tidak diimbangi dengan pengenalan akan Allah. Karena mereka nggak diimbangi dengan didikan dan arahan yang benar dari generasi yang sebelumnya. Yang harusnya memang menjaga mereka, menopang mereka, mengarahkan mereka gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu pertanyaannya bukanlah akankah generasi selanjutnya mengikut Yesus? Ya itu memang satu pertanyaan yang bagus ya. Tetapi seharusnya kita lebih menanyakan ini. Apakah kita sudah menunjukkan pada mereka bagaimana melakukannya? Bagaimana seharusnya sikap kita, tindakan kita dalam mengikut Yesus? Jangan kita cuma memberikan tuntutan tanpa kita memberikan arahan yang tepat gitu. Dan ini kita bisa ajarkan dengan menceritakan kehidupan
kita yang sudah kita alami bersama-sama dengan Tuhan pada mereka. Kalau saya ingat dulu ya Bapak Ibu, ya zaman saya kecil dulu TV itu masih TVRI ya. Baru kemudian belakangan setelah saya udah mulai remaja tuh TV-TV yang lain mulai bermunculan gitu. Jadi memang hiburan lebih terbatas. Nah jadi kalau dulu itu kayaknya papa mama cerita tentang dulu, itu tuh kita seneng ngedengerinnya. Nah tapi sekarang saya punya anak udah SMA ya Bapak Ibu. Kalau saya ajak dia ngobrol, saya mau ceritain gitu tentang dulu, kadang-kadang anak saya udah, males gitu, aduh saya lagi ini nih, lagi ngapain lah di handphonenya gitu, entah main game, entah lagi chat sama temennya, entah apa gitu. Nah udah banyak hal, udah banyak distraksi yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya sekali lagi bukan berarti ini membuat bahwa kita jadi nggak perlu untuk cerita. Bukan berarti kita nggak perlu untuk sharing pengalaman hidup kita gitu ya. Justru kita memang perlu untuk mengusahakan satu waktu yang baik gitu sehingga kita akan terus bisa ada dalam koneksi dengan anak-anak kita untuk kita bisa menceritakan kepada mereka pengalaman-pengalaman pribadi kita. Sekali lagi, bukannya untuk mereka seolah-olah telan bulat-bulat dan harus lakukan itu plek-plek sama persis karena mungkin arahan Tuhan buat mereka ya berbeda-beda gitu ya dengan cara Tuhan yang mungkin berbeda. Jadi penekanan untuk poin pertama ini Bapak Ibu memang dalam pelayanan antar generasi ini adalah tanggung jawab setiap generasi, tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita harus sadar bahwa iman tidak serta-merta diwariskan. Iman harus diajarkan, ditunjukkan, dan dipraktekkan di hadapan generasi berikutnya. Ya, untuk hal ini kita bisa lihat contohnya dari bagaimana Musa mempersiapkan Yosua. Ini kan kisah yang luar biasa ya. Musa benar-benar membawa Yosua itu pada satu masa persiapan yang pada akhirnya dia bisa nerima tongkat estafet ini. Tapi itu bukannya sesuatu hal yang langsung otomatis tiba-tiba Yosua dipanggil lagi gitu untuk menggantikan Musa. Enggak gitu, ada proses-proses persiapannya yang sebelumnya sudah dilakukan gitu oleh Musa terhadap Yosua. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai Yosua dan Musa pada poin yang kedua, yaitu bahwa dalam poin yang kedua ini berlari bersama, perlombaan ini adalah lari estafet. Berlari bersama. Jadi jangan kita cuman maunya anak kita atau generasi selanjutnya, udah sekarang giliran kamu maju aja dulu gitu, ntar kita ngawasin aja di belakang. Ya memang namanya dalam lomba tari estafet itu pertama-tama ya satu-satu itu harus maju untuk bawa tongkatnya, untuk menyerahkannya. Tetapi di dalam proses peralihannya, biasanya si pelari yang sebelumnya megang tongkat ini akan harus lari dulu, mohon maaf, kurang lebih barengan gitu sama yang akan nerima. Jadi waktu yang sebelumnya nih lagi sambil lari, sambil mau nyerahin, yang sesudahnya yang akan menerima ini dia juga lagi lari dalam posisinya. Nggak bisa dianya cuman diem aja gitu ngambil, terus nggak bisa juga yang menyerahinnya berhenti langsung nih ambil gitu, nggak bisa. Ada waktunya di mana waktu peralihan itu terjadi, dua-duanya lagi lari. Yang satu lari sambil menyerahkan batonnya, tongkat estafetnya, sedangkan yang generasi atau yang pelari selanjutnya dia berlari sambil berusaha untuk menerima tongkat ini untuk dia bisa bawa berlari gitu ya. Jadi poin kedua ini adalah satu yang menarik Bapak Ibu ya, bahwa dalam proses persiapan kita nggak bisa juga cuma sekedar istilahnya ngejeburin gitu ya, generasi selanjutnya kita ceburin gitu untuk mereka kemudian ya udah dah itu urusan kamu sama Tuhan. Mama papa juga dulu begitu kok, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang bimbing. Iya, kalau kita dulu dalam kondisi yang tanda kutip kurang beruntung karena nggak ada dalam situasi di mana ada yang mengarahkan kita, mungkin latar belakang kita orang tua mungkin belum percaya Tuhan atau lain sebagainya. Iya, jangan sampai kita juga seolah-olah arahkan anak kita dengan cara yang sama. Kalau kita sendiri sudah ada dalam kondisi di mana kita mengenal Tuhan, mari kita akan arahkan anak-anak kita generasi selanjutnya ini dengan cara di mana kita bisa hadir buat mereka. Di mana mereka bisa nanya sama kita kalau mereka ada dalam kebingungan-kebingungan. Kalau mereka ada dalam kondisi-kondisi di mana mereka bisa belajar sesuatu dari kita. Ada satu kalimat yang bilang gini Bapak Ibu. Orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Itu baik. Tapi ternyata orang yang lebih bijak
adalah orang yang mau juga belajar dari kesalahan orang lain. Jadi jangan melulu cuma mesti coba belajar dari kesalahan sendiri. Jadi kalau belum ngalamin, belum jatuh gitu, kesannya seolah-olah ya udah gitu, belum ngalamin apa-apa. Padahal sebenarnya kita bisa belajar juga dari pendengaran kita akan pengalaman-pengalaman orang yang sebelum kita. Dari mereka kita bisa tahu. Contoh misalnya ya, ini contoh sederhana aja. Api itu panas. Tapi apakah setiap anak harus nyobain dulu kebakar tangannya untuk tahu api itu panas? Kan enggak ya. Tapi orang tua bisa ngarahin, jangan, itu panas, nggak boleh dipegang. Nah, anak yang diajar terus-menerus akan mengerti, walaupun dia nggak harus megang dulu si api ini, bahwa api ini adalah panas, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan satu hal di mana generasi sebelumnya atau orang tua dalam hal ini atau juga pembimbing dalam hal ini bisa berlari bersama dengan generasi selanjutnya. 2 Timotius 2 ayat 2 katakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di hadapan para saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi memang apa yang kita terima ini enggak cuma kita nikmati sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita memang bisa nikmati itu sebagai satu privilege. Tapi bukan berarti kemudian kita keep. Justru kita harus ajarkan. Kita harus berikan kepada yang lain supaya yang lain juga bisa menikmati berkat yang sama. Kita juga lihat bagaimana Filipi 3 ayat 13b berkata begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 selanjutnya berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Bapak Ibu, ini adalah hidup kita. Bahwa hidup kita ini seperti pertandingan yang harus kita terus lakukan dengan semaksimal mungkin supaya dalam kita melakukan perlombaan ini pada akhirnya kita akan sampai garis finish dengan maksimal gitu ya, dengan hasil yang terbaik gitu. Jangan akhirnya kita sampai ke finish tapi sebenarnya kita bisa lebih daripada itu gitu. Nah, saat satu generasi terhilang, yang gagal sebenarnya bukan Tuhan. Tetapi itu adalah kegagalan dari generasi sebelumnya dalam menjangkau mereka. Jadi kalau kita seolah-olah, ya itu kan Tuhan bisa bekerja buat mereka. Itu betul, sangat betul. Tetapi ada tanggung jawab kita. Seperti tadi ya di poin yang pertama. Ada tanggung jawab kita loh untuk kita juga ada di sana untuk kita melakukan bagian kita. Nah, kita perlu menerjemahkan kebenaran Tuhan ke dalam hati anak-anak muda, ke dalam cara yang bisa mereka mengerti dan terapkan. Ya, istilahnya mungkin bisa dibilang kita harus bicara dengan bahasa mereka tanpa mengubah pesannya. Ya, jadi kalau kita ngomong dengan cara kita, dengan gaya bahasa kita yang mungkin nggak terlalu bisa relate sama anak-anak ya agak susah. Makanya kita memang perlu memahami, perlu menyelami. Ya sedikit-sedikit mungkin tahu medsos itu apa ya. Walaupun mungkin gak terlalu main gamenya mereka yang mesti bisa mabar segala macam itu. Ya minimal kita seenggaknya juga jangan sampai gak ngerti, sama gak mau tahu sama sekali gitu ya. Seenggaknya minimal tahu aja gitu. Oh bahwa ternyata zaman sekarang nih main game nih bisa barengan di tempat yang jauh-jauhan tapi mereka bisa sambil ngobrol gitu ya. Ini anaknya rekan saya ada tuh yang kalau lagi main game nih bisa sambil seru banget komentar pakai bahasa Inggris pula gitu ya. Main game gitu dan ada nanti tiba-tiba kita bisa dengar juga suara temennya juga masuk gitu ya bahwa mereka tuh lagi seru banget main. Nah, ini adalah satu hal yang dalam secara kita di zaman kita dulu mungkin kita nggak ngalamin waktu kita seumur mereka. Tapi mari kita akan belajar untuk lebih memahami itu. Untuk kita bisa mengarahkan mereka. Sehingga mereka akan bisa mengerti bahwa walaupun di zaman yang sudah sedemikian maju sekalipun. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita selalu butuh Tuhan. Kita nggak pernah bisa sendirian tanpa Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Dan kita akan senantiasa membutuhkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, jadi mari kita jangan cuma jadi orang-orang yang suka komplain terhadap generasi yang lebih muda.
Anak-anak sekarang mah beginilah, beginilah, begitulah ya gitu ya. Kadang-kadang orang tua kita tergoda untuk ngomong seperti itu. Tapi mari kita curahkan perhatian kita untuk memuridkan dan mengajak mereka sehingga mereka pun bisa memimpin bersama. Ya, jadi jangan sampai kita keenakan gitu ya dengan komentar-komentar kita. Ya kayak komentator kalau dalam pertandingan itu kan seringkali ya belum tentu ngomong berdasarkan pengalaman ya, belum tentu berdasarkan kemampuan maksudnya. Kadang-kadang ya dia sendiri kalau disuruh tampil mungkin nggak ngerti, nggak tahu gitu gimana caranya. Tapi ya lebih sering komentar aja gitu. Nah tapi mari kita akan jadi generasi yang menjangkau mereka, berusaha memahami mereka, tapi sambil juga terus mengarahkan mereka supaya mereka akan jadi generasi bintang, generasi yang maksimal, generasi yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Dan memang Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan hal-hal ini kadang-kadang mungkin kita ngerasa, aduh jadi kayak seolah-olah kayak semacam terhambat gitu ya. Saya yakin waktu Musa coba ngajak-ngajak Yosua juga nggak selalu gampang gitu. Waktu diajarin mungkin Yosuanya mungkin ya di bayangan saya, Yosua mungkin banyak tanya, kenapa sih Pak Musa mesti begini? Kenapa sih Pak Musa mesti begitu? Kenapa sih gitu ya? Mungkin ya walaupun dalam keadaan di mana pada akhirnya Yosua nurut dan taat gitu ya sama Musa, tapi mungkin ada kondisi-kondisi di mana Musa sebenarnya bisa gerak lebih cepat kalau nggak harus ngajak-ngajak Yosua. Tapi kan ada pepatah yang bilang begini juga, kalau Anda mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau Anda mau berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kita nggak bisa mencapai jauh ke depan kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri. Kita butuh ada orang-orang sekitar kita, generasi setelah kita yang akan menjangkau sampai ke masa di mana kita mungkin udah nggak ada. Orang yang menciptakan mobil pertama Bapak Ibu, kira-kira orang itu bisa ngebayangin nggak bahwa mobil tuh bisa ada dalam perkembangan yang seperti sekarang ini. Sekarang nih udah ada mobil listrik gitu ya. Yang bahkan ada mobil yang udah mulai bisa autopilot gitu. Jalan sendiri juga bisa gitu, tinggal masukin petanya gitu. Ini kan satu hal yang mungkin gak terbayang di generasi sebelumnya. Tapi karena mereka share knowledge mereka, pengetahuan mereka, teknologi yang mereka bisa dapatkan, akhirnya kemudian dikembangkan oleh generasi berikutnya, dilanjutkan generasi selanjutnya sampai generasi sekarang ini. Sehingga perkembangan teknologi bisa jadi seperti sekarang. Dulu saya sudah sedemikian takjub sama film Star Trek ya. Saya dulu seneng banget film Star Trek karena menggambarkan cerita luar angkasa gitu ya. Bagaimana dia tinggal pencet pinnya gitu ya, terus ntar bisa ngomong gitu sama orang di pesawat. Tapi bukankah sekarang sudah ada ini juga yang ya walaupun mungkin belum secanggih itu, tapi sepertinya ke depannya nggak mustahil yang seperti tadi itu akan terjadi. Tapi ini pun sudah sangat memudahkan kita kan handphone ini. Kita bisa terkoneksi dengan orang-orang sedemikian rupa. Nah ini bisa terjadi karena ada warisan ilmu pengetahuan teknologi yang terus-menerus diberikan kepada generasi selanjutnya. Dan itu kita pun akan bisa lihat dalam hal iman kepada Tuhan kalau kita terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat pada kehidupan Yosua, maka kita bisa melihat bahwa Yosua ini adalah seorang yang diidentifikasi dan dilatih. Jadi dia bukan cuma seseorang yang tadi ya saya bilang tiba-tiba muncul terus kemudian ya udah deh kamu aja gantiin Musa. Enggak. Musa ngelihat dari sekian banyak orang, saya yakin waktu kemudian dia mengarahkan matanya kepada Yosua, disitulah dia mengidentifikasi, wah ini anak punya potensi nih, anak bisa punya peluang nih untuk bisa dikembangkan. Dan waktu diidentifikasi itu kemudian dia juga dilatih. Yosua membuktikan dirinya melalui proses. Bagaimana dia akhirnya bisa memimpin dalam pertempuran. Nih kita tahu ya bagaimana Musa malahan naik ke gunung untuk berdoa didampingi dengan Harun dan Hur. Tapi kemudian Yosua yang berperang memimpin pasukan. Dan terjadilah kemenangan di sana. Lalu kemudian Yosua juga berjalan bersama Musa di Gunung Sinai. Nah, ini juga merupakan satu pengalaman pribadi yang saya yakin banget buat Yosua mungkin nggak semudah itu untuk dipahami gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana Yosua kemudian bisa mengalami satu
gambaran hubungan seseorang dengan Tuhan tuh harusnya seperti apa. Nah, kemudian selain itu, dia juga dipilih dan diutus, diurapi di depan umum. Ya, jadi memang dalam hal kita memilih seorang untuk kita bisa passing the button ini, itu adalah orang yang kita persiapkan, kita latih, tapi kemudian kita juga acknowledge dia di depan peer-nya yang lain gitu ya, di depan orang-orang yang lain, sehingga dia pun, orang-orang yang lain pun bisa ngelihat bahwa oh ini orang yang dipersiapkan untuk menggantikan kita gitu ya. Jadi jangan kita sampai seperti orang yang akhirnya cuma ya udah kamu belajar dari saya tapi disembunyikan gitu seolah-olah ya. Jangan, justru kita mesti ajak dia jalan bersama, kita kenalin dia sama resources sama orang-orang yang bisa menjadi koneksi-koneksi buat mereka. Dan selain itu Yosua juga orang yang diberdayakan dan didorong. Dia terus diberdayakan, didorong. Ada saat di mana Musa kemudian mengalihkan kemudian tongkat estafet ini pada Yosua. Dan setelah tongkat estafet ini memang dipegang Yosua, ya pada akhirnya dia akan harus berjalan ke depan dengan mengandalkan Tuhan tentunya. Tetapi sebelumnya ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Yang terakhir Bapak Ibu, poin ketiga kita dalam hal pelayanan antar generasi ini adalah bahwa kita perlu investasi dalam pelayanan antar generasi ini sekarang. Jangan, oh iya sih penting ya ternyata pelayanan antar generasi, ya udah deh nanti. Jangan, dari sekarang. Sedini mungkin, sejak awal. Bahkan saya seringkali kalau ketemu sama ibu-ibu muda yang baru punya bayi, bayinya baru berapa bulan gitu ya, saya udah dorong mereka untuk, ayo bawa aja ke kelas bayi. Mereka memang mungkin secara pengertian belum benar-benar ngerti gitu ya. Tapi ini akan menjadi satu hal yang membiasakan mereka untuk hari Minggu itu ibadah. Hari Minggu itu mereka akan ada ke Life Kit. Hari Minggu itu mereka akan ketemu dengan teman-teman yang lain gitu bisa dibilang ya. Dan mereka akan belajar untuk ngerti bahwa oh kalau hari Minggu nih saya udah pasti harus ke kelas. Sehingga waktu mereka udah mulai tambah besar, mereka gak akan terlalu sulit untuk diarahkan ke kelas sekolah minggu. Ke kelas Life Kit. Karena memang kadang-kadang ada anak yang mungkin sebelumnya gak terlalu terbiasa. Sehingga waktu diarahkan ke kelas Life Kit, yang ada mereka jadi ya ada yang tantrum gitu ya. Ada yang gak mau dipisahin sama orang tuanya. Nah tapi kalau hal ini dimulai sejak dini, ini harusnya bisa menjadi satu kebiasaan yang baik bagi mereka yang terbina sejak awal. Yoel 2 ayat 28 katakan begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tuhan ingin kita tua dan muda, generasi sebelumnya, generasi sesudahnya, untuk terus bekerja sama. Kita juga bisa melihat contoh ini dalam kehidupan Paulus yang membimbing Timotius. Sehingga dia bisa jadi penerusnya Paulus gitu ya. Nah karena jika kita tidak memperlengkapi dan memberdayakan generasi mendatang sekarang, kita beresiko kehilangan mereka di kemudian hari Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di gereja dan di rumah kita masing-masing harusnya bukan sekedar ya bisa dibilang menjalankan program, ya udah deh memang harusnya begini, harusnya begitu. Jadi tugasnya yang lebih diutamakan, tetapi bagaimana kita bisa membangkitkan generasi selanjutnya ini untuk mereka siap menerima tongkat estafet di masa selanjutnya. Jangan hanya memberi mereka tempat duduk istilahnya, tapi beri mereka peluang, kesempatan untuk mereka pun bisa ambil bagian. Untuk mereka pun bisa bergerak bersama-sama kita. Ya, dan untuk itu mari kita akan benar-benar lakukan ini dengan sengaja. Setiap hari, setiap saat kita lakukan dan kita mau terus ingatkan mereka berulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Melalui juga kisah-kisah kesaksian hidup kita juga gitu ya. Yang akan mempersiapkan mereka sehingga mereka akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan bisa dipakai Tuhan untuk membawa generasinya pada pengenalan akan Allah. Mari kita akan senantiasa jadi Musa atau juga jadi Paulus bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka akan bisa bertumbuh dan menjadi penerus kita, menjadikan orang-orang yang akan menggantikan kita nantinya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan. Kita akan sama-sama membiarkan Roh Kudus bicara buat kita masing-masing supaya firman ini gak cuma jadi sesuatu yang kita dengar, tapi akan jadi sesuatu yang menggerakkan kita
untuk melakukan bagian kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami sudah dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau nyatakan itu bukanlah satu kebetulan. Dari setiap apa yang kami dengar melalui ibadah yang ada Tuhan, kami yakin ada sesuatu yang Tuhan secara khusus mau nyatakan buat setiap kami yang mendengarnya. Dan oleh karena itu Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki buat setiap masing-masing kami. Khususnya dalam pelayanan antar generasi ini Tuhan, biar setiap kami yang mungkin sebagai generasi sebelumnya, kami akan bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bisa terlibat dalam hal kami mempersiapkan generasi selanjutnya untuk mereka bisa siap waktu mereka nantinya akan menerima tongkat estafet itu Tuhan. Mereka akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar akan bisa dikenal dari buahnya, dari apa yang mereka lakukan karena mereka sudah mendapatkan arahan sejak masa muda mereka. Bapa, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami, memampukan kami supaya kami bisa menjadi generasi yang mengarahkan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan Tuhan, hamba juga berdoa untuk generasi-generasi muda saat ini, mereka yang saat-saat ini mungkin sedang ada dalam masa-masa persiapan Tuhan. Mungkin waktu mereka dipersiapkan gak selalu mudah. Ada kalanya pertanyaan-pertanyaan muncul, ada kalanya mereka mungkin gak mengerti Tuhan. Tetapi hamba berdoa biar kiranya roh ketaatan itu ada dalam diri mereka untuk mereka bisa menerima arahan yang baik itu Tuhan. Sementara mereka pun akan terus membangun hubungan mereka pribadi dengan Allah sehingga mereka pun akan terkoneksi secara langsung dengan Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan, waktu mereka dibimbing dan diarahkan, mereka akan benar-benar bisa mencari Tuhan dan mereka akan bertemu dengan Engkau dan mereka pun akan bisa menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini, biar kiranya Tuhan kebenaran firman ini akan menjadi pegangan buat kami selanjutnya. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.